ramalan 2024 akan ada banyak perceraian hingga wabah penyakit. Prediksi 2024 sebenarnya kan teman-teman udah banyak nih yang sudah melihat di beberapa tayangan-tayangan media lain. Nah, kalau menurut aku sendiri prediksi untuk tahun di 2024 ini ya, kita bisa lihat secara geografis ya. Kalau kita melihat dari bencana alam, usia bumi kita ini adalah 4,54 miliar tahun. Itu setara dengan 50 juta tahun. Nah, berarti kalau kita melihat daripada usia bumi yang sudah tua, tentu akan banyak fenomena-fenomena seperti longsor, banjir, dan juga gunung berapi. Nah, kalau misalnya kita melihat dari sisi alam itu sendiri, untuk di tahun 2024 ini, itu lebih banyak ke arah air, Mas. Jadi mungkin untuk di sekitaran Jabotabek, itu pasti banyak banjir. Kenapa? Karena tatanan kota kita untuk daerah sekitaran Jabotabek itu belum terlalu bagus. Jadi berhati-hati untuk sekitaran Jabotabek karena banjir itu pasti banyak akan terjadi. Untuk di 2024 sebenarnya akan banyak talent yang akan muncul ya, yang akan hadir, tapi bukan sebagai talent mungkin artis yang benar-benar berprestasi. Maksudnya di sini kan kalau zaman dulu kalau misalnya kita pengen jadi artis agak susah ya, melalui banyak tahapan, tapi kan banyaknya sosial media yang bisa kita bantu untuk melakukan branding. Jadi nantinya di 2024 itu akan banyak fenomena-fenomena artis dadakan, itu udah pasti. Tapi bukan hanya dari kalangan artis, Mas. Jadi bisa jadi mungkin juga dari kalangan pejabat-pejabat kenegaraan, politik itu akan banyak bermunculan di 2024 nanti. Jadi kalangan-kalangan orang pintar akan banyak yang hadir di 2024, bukan hanya artis saja. Tapi kebanyakan di 2024 kalau menurut aku kebanyakan di kontroversialnya. Makanya saya bilang tadi kan di kalangan politik, karena panasnya ranah politik di 2024 itu mempengaruhi ya status sosial, ekonomi, dan juga tantangan 2024 sendiri. Nah, sebenarnya yang aku tuh nggak suka dikatakan kalau ini ngeramal ya. Sebenarnya kalau di sini aku tekankan lagi, di sini aku tidak meramal tapi memprediksi. Kenapa? Karena setiap manusia yang lahir ke dunia itu mempunyai number code, mempunyai barcode. Jadi setiap manusia itu punya ini, Mas, punya number, mystical number sendiri-sendiri ya. Jadi misalnya kita lahir, kita sakit, kita sukses apa enggak, sebenarnya itu diikuti oleh life code, yaitu number mystical masing-masing manusia. Nah, kalau kita lihat ya dari artis itu sendiri, nah khususnya nih kita akan lihat dari mystical number yang artis kecelakaan ya di 2024. Nah, sekali lagi saya tekankan di sini saya tidak meramal, tetapi memprediksi ya untuk artis yang mempunyai ya angka takdir di 15 ya, angka takdir hitung-hitungan habisnya 15 ya, inisialnya R dan A. Nah, itu berhati-hati. R dan apa, Mar? R dan A. A. R dan A. Nah, number mystikalnya di sini adalah angka takdirnya itu 15. Jadi dalam hitung-hitungan ini mendapatkan masalah di perjalanan. Jadi berhati-hati untuk keluar kota ya, karena di sini kencang sekali untuk arah masalah di perjalanan. Nah, untuk artis yang sakit, ya ini artis yang sakit nih, ya untuk hitung-hitungan yang dapat mystical numbernya 14 ya, saya dapat inisial namanya R dan O. Nah, yang memiliki mystical number 14 ini, dia akan mendapatkan masalah di kesehatan, sakit parah, dan juga serangan goib yang sangat hebat. Nah, satu lagi nih, nah ini untuk yang meninggal. Nah, sebenarnya kalau untuk yang meninggal ini, saya paling tidak suka sebenarnya yang namanya ngeramal meninggal, apalagi ya peramal. Sebenarnya saya nggak peramal ya, karena kenapa? Yang namanya sebenarnya destiny atau takdir kita sebenarnya itu sudah ada tertakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita manusia diberikan wewenang, kebijaksanaan untuk menjaga nyawa kita, kesehatan kita. Nah, tapi di sini ada hitung-hitungan yang melihat
ya secara mystical number yang punya mystical number di angka 20. Jadi kalau dihitungkan ke 2024 itu daftarnya kosong, artinya meninggal. Tetapi ini hanya prediksi, tidak menjadi kebenaran saya, ini hanya prediksi ya. Jadi dapat inisial namanya adalah FD. Nah, tapi saya tekankan sekali lagi ya, ini bukan ramalan ya, karena setiap manusia lahir ke dunia sudah mempunyai barcode sendiri-sendiri ya. Kita semua itu sudah, contoh kayak kita punya handphone punya barcode, jadi sama seperti manusia. Saya hanya menghitung ya dari hitungan-hitungan mystical numbernya saja, atau light pad ya, kode number. Tapi artis yang katanya inisial untuk meninggal ini masih muda atau masih tua atau gimana usianya? Gitu? Usianya sebenarnya udah tua sih, dan udah sekarang tua. mungkin sedang sakit-sakitan, dan mungkin nanti meninggalnya itu tanpa, maksudnya nggak mesti mengalami kayak sakit yang lama banget ya gitu. Jadi total udah meninggal aja gitu. Inisialnya R dan I. Di rumah atau di rumah sakit atau di mana? Kalau aku rasa sih in home, lebih di dalam rumah daripada di luar. Tapi untuk tragedi sendiri gimana sih madam, artis yang seperti kecelakaan tadi? Nah, kalau artis kecelakaan tadi inisialnya kan ini R dan A. Nah, ini kecelakaannya akan di luar ya. Yang inisial R dan A sebenarnya banyak ya, tetapi kan untuk angka takdirnya ini. Jadi angka takdir 15 lebih berhati-hati karena mempunyai permasalahan eksiden. Berarti eksiden, kalau eksiden berarti kan di perjalanan, jadi ya berhati-hati untuk mobile, untuk pergi ke luar kota gitu. Tapi kan terkadang kita udah punya takdir sendiri nih mas ya, misalnya kita harusnya takdirnya tertabrak misalnya mobil, tetapi kalau misalnya kita aware, kita warning, udah tahu nih, oh kita dapat mystical number di situ, berarti kan ya kita mungkin lebih berhati-hati seperti itu. Tapi kalau kendaraan umum mungkin pesawat atau kereta api ada kan? Nah kalau pesawat sendiri menurut batin saya itu mungkin di pertengahan 2024 ini akan ada pesawat yang jatuh. Lebih saya dapat numbernya colornya lebih ke arah warna putih ya. Pertengahan 2024 itu kecelakaan pesawat. Bencana alam. Secara geografis sebenarnya Indonesia ada di garis khatulistiwa ya. Otomatis kalau kita berbicara tentang air, nah jadi air hubungannya kan pasti ke daratan. Kalau di dalam air bergejolak, otomatis yang di daratan terpengaruh ya. Nah dari akhir tahun ini Desember kita mesti hati-hati, khususnya wilayah Jabodetabek dan Bogor. Jadi Desember, Januari, Februari 3 bulan. 3 bulan ini adalah masa banjir yang hebat ya. Sebenarnya kalau ada case-case kayak gini, sebenarnya kan kita mendengar ini atau menyampaikan nggak enak juga. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan satu warning, tentu kan masyarakat yang mendengarkan pasti ngerasa nggak nyaman, dan saya sendiri juga sebenarnya nggak nyaman juga ya, kayak nakut-nakutin. Jadi nggak nakut-nakutin sih, karena memang curah hujan dari akhir Desember, Januari, Februari ini nggak akan ada henti-hentinya ya. Berarti longsor, banjir itu udah pasti mas gitu. Untuk wilayah Jabodetabek sendiri dan Bogor itu harus hati-hati.